Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagian 3 yaitu sistem persamaan linier, di mana pada bagian 2 kita telah membahas mengenai fungsi linier. Pada bagian 3, sistem persamaan linier ini, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian sistem persamaan linier, yaitu dua persamaan dengan dua variabel. Apa itu sistem persamaan linier? Sistem persamaan linier adalah suatu himpunan yang terdiri dari dua atau lebih dari persamaan linier. Karena ini sistem, maka dia terdiri dari dua atau lebih persamaan linier. Terdapat 3 kemungkinan penyelesaian dalam persamaan linier, yaitu ada penyelesaian tunggal atau disebut unik, penyelesaian unik karena penyelesaiannya cuma satu. Yang kedua, tidak ada penyelesaian. Dan yang ketiga adalah sejumlah penyelesaian yang jumlahnya tak terbatas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyelesaian tunggal atau unik. Ini adalah gambar 3.1 menunjukkan gambar penyelesaian tunggal. Di sini ada dua persamaan. Dua persamaan tersebut diwujudkan dalam bentuk dua garis. Ini sudah kita bahas di chapter sebelumnya. Dua garis ini saling berpotongan di satu titik. Persamaan 1, garis 1, persamaan 2, garis 2. Dia berpotongan di satu titik, yaitu titik A. Titik A inilah yang disebut dengan penyelesaiannya. Kenapa disebut penyelesaian tunggal? Karena garis pada persamaan 1 dan garis pada persamaan 2 bertemu atau berpotongan hanya pada satu titik. Maka disebut dengan penyelesaian tunggal. Berpotongan hanya di satu titik saja, yaitu di titik A. Yang kedua adalah persamaan yang tidak ada penyelesaiannya. Gambarnya adalah semacam ini. Persamaan 1 diwujudkan dalam gambar garis 1 dan persamaan 2 diwujudkan dalam bentuk gambar garis 2. Dua garis ini tidak berhimpit dan tidak pula berpotongan, tapi sejajar. Sepanjang apapun garis persamaan 1 dan garis persamaan 2 ini ditarik, mereka tidak akan pernah bertemu. Dua garis tersebut sejajar dan tidak memotong satu sama lain meskipun garisnya diperpanjang. Inilah yang disebut dengan sistem persamaan linier yang tidak ada penyelesaian atau inkonsisten. Mereka tidak akan pernah bertemu satu sama lain. Selanjutnya yang ketiga adalah penyelesaian tidak terbatas. Di sini ada gambar, sebenarnya ini adalah dua buah garis, tapi dua buah garis ini saling berhimpit. Saling berhimpit yaitu garis persamaan 1 dan garis persamaan 2. Dua garis tersebut saling berhimpit satu sama lain, meskipun garisnya diperpanjang. Sepanjang apapun garis ini diperpanjang, maka mereka akan tetap saja berhimpit. Setiap himpitannya itu adalah penyelesaiannya. Karena apa? Dua garis tersebut dianggap bertemu di sepanjang garis. Maka disebut dengan penyelesaian tidak terbatas atau dependen atau saling tergantung satu sama lainnya. Itulah 3 jenis penyelesaian, yaitu penyelesaian tunggal atau unik, penyelesaian yang tidak ada penyelesaian, dan yang ketiga adalah penyelesaian tidak terbatas. Selanjutnya, poin B adalah menentukan nilai penyelesaian sistem persamaan linier. Nah, untuk menentukan nilai penyelesaian ini, kita menggunakan 3 metode, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, dan metode matriks atau determinan. Pada chapter ini saya hanya akan menjelaskan metode eliminasi dan metode substitusi. Karena apa? Karena dua metode ini sudah sangat familiar bagi kalian. Ini sudah kalian pelajari, sudah kalian dapatkan dulu di bangku SMP dan SMA. Yang pertama adalah metode eliminasi. Nah, saya langsung saja ke contoh.
Contoh, carilah nilai-nilai variabel X dan Y dari dua persamaan berikut dengan menggunakan metode eliminasi. Ingat, di awal tadi kita adalah dua persamaan dan dua variabel. Di sini ada dua persamaan dan variabelnya ada dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Kita menggunakan metode eliminasi seperti biasa, kita akan menghilangkan salah satu variabelnya terlebih dahulu. Boleh variabel X, boleh variabel Y. Bebas, terserah kalian mana yang lebih mudah. Kalau di contoh saya ini, saya akan menghilangkan terlebih dahulu variabel Y-nya. Karena saya ingin menghilangkan variabel Y-nya, maka saya harus menyamakan nilai Y-nya. Di sini persamaan 1 saya kalikan 1, persamaan 2 saya kalikan 2. 4X kali 1, 4X, min 6Y, min 6Y, 2, 2. Cukup jelas? Dan di sini 5X dikalikan 2, 10X, min 3Y menjadi min 6Y, 4 menjadi 8. Kemudian kita kurangi. Min 6Y, min 6Y. Hasilnya adalah 0 atau habis. Y-nya otomatis hilang. 4X min 10X menjadi min 6X, 2 min 8 min 6. Sehingga ketemunya adalah X sama dengan 1. Kita sudah menemukan nilai X sama dengan 1, maka substitusikan nilai X sama dengan 1 ke salah satu persamaan. Nilai X sama dengan 1 ini boleh kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Bebas, nggak ada aturan. Persamaan 2 boleh, persamaan 1 boleh. Di sini saya memilih persamaan 1 untuk saya substitusikan. X sama dengan 1, saya substitusikan ke persamaan 1, yaitu 4X min 6Y. 4 dikalikan X-nya nilai 1, min 6Y. Ketemunya adalah Y sama dengan 1/3. Ini tinggal perhitungan matematis seperti biasa. Ini harusnya kalian sudah mahir terkait dengan pindah ruas semacam ini. Langsung ketemu Y sama dengan 1/3. Tadi kita sudah mendapatkan nilai X-nya 1, dan nilai Y-nya 1/3. Artinya, himpunan penyelesaian untuk persamaan tersebut adalah 1,1/3. Artinya, dua persamaan ini, jika kita gambarkan dalam sebuah gambar grafik, dia akan berpotongan di titik 1,1/3, yaitu di kuadran 1. Mereka akan berpotongan di titik ini. Ini merupakan penyelesaian tunggal karena angkanya cuma 1, titik potongnya atau titik pertemuan garisnya cuma 1. Selanjutnya, yaitu metode kedua, yaitu metode substitusi. Kita langsung ke contoh. Contohnya sama, carilah nilai-nilai variabel X dan Y dari dua persamaan berikut, yaitu 4X min 6Y sama dengan 2, dan 5X min 3Y sama dengan 4. Contohnya ini sama seperti dengan metode eliminasi. Nah, untuk substitusi ini, saya memilih persamaan 1. Kita bisa mensubstitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2, persamaan 1 disubstitusikan ke persamaan 2, atau persamaan 2 kita substitusikan ke persamaan 1. Ingat, cari yang paling mudah. Di sini saya lebih memilih mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Maka persamaan 1 kita rubah dulu. 4X min 6Y sama dengan 2. Kita boleh menjadikan hasil akhirnya ini X sama dengan sekian atau Y sama dengan sekian. Itu boleh, selera kalian. Saya di sini suka merubah dalam bentuk X. Berarti X-nya tetap saya pertahankan di ruas kiri. Sementara Y-nya saya pindah ke ruas kanan. Kalau kalian lebih menyukai Y, berarti X-nya yang kalian pindah ke ruas kanan. Itu bebas. 4X min 6Y sama dengan 2. 4X sama dengan 2. Min 6Y pindah ruas menjadi 6 plus 6Y. X sama dengan 2/4 plus 6/4Y. 4 ini sebagai pembagi. X sama dengan setengah plus 3/2Y. Kita sudah ketemu untuk persamaan untuk X-nya. Ingat ya, ini persamaan X ya, bukan nilai X akhir. Karena apa? Ini masih ada nilai persamaan di sini, masih ada mengandung nilai Y. Berarti ini belum nilai akhir. Kemudian,
X sama dengan setengah plus 3/2Y ini kita substitusikan ke persamaan 2 ini. 5X min 3Y sama dengan 4. 5X min 3Y sama dengan 4. Nilai X, nilai yang berbau X kita ganti dengan persamaan ini. 5X, 5 dikalikan setengah plus 3/2Y, kurang tutup, min 3Y sama dengan 4. Tinggal kita kalikan 5/2 plus 15/2Y min 3Y sama dengan 4. Hasil akhirnya adalah Y sama dengan 1/3. Nah, ini sudah nilai akhir. Karena Y tidak ada variabel pengganggu X-nya lagi. Jadi nilai akhir. Nilai nominalnya Y adalah 1/3. Kita sudah menemukan nilai Y. Langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai X. Setelah diketahui nilai variabel Y, maka substitusikan ke salah satu persamaan. Bisa persamaan 1 atau persamaan 2. Y ini bisa kita substitusikan ke salah satu persamaan ini. Boleh 1, boleh 2. Nah, di sini saya lebih menyukai persamaan 1 saja. 4X min 6Y sama dengan 2. Y-nya tadi ketemu 1/3, maka kita substitusikan. 4X min 6Y, 6-nya tetap, Y-nya ganti 1/3, sama dengan 2. 4X min 6/3 sama dengan 2, hasil akhirnya X sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaian untuk persamaan tersebut adalah 1,1/3. Kesimpulannya apa? Kita menggunakan metode eliminasi. Ini tadi menggunakan metode eliminasi ketemunya 1,1/3 ataupun menggunakan metode substitusi ketemunya 1,1/3, hasilnya sama saja. Jadi kalau nanti disuruh mencari penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya tidak ditentukan dengan menggunakan metode apa, berarti kalian boleh menggunakan metode eliminasi ataupun menggunakan metode substitusi. Pilihlah menggunakan penyelesaian tersebut menggunakan metode yang kalian paling anggap mudah. Oke, cukup jelas ya. Ini masih mengulang saja pelajaran yang telah kalian terima di bangku SMP ataupun SMA. Harapannya ini nanti tetap masih kalian ingat karena di chapter-chapter berikutnya kita akan menggunakan metode ini untuk pengaplikasian di dunia ekonomi. Oke, selanjutnya seperti biasa yaitu latihan soal. Untuk latihan soal, silahkan kalian kerjakan soal A, B, C, dan D. A, B, C, D. Untuk kalian yang memiliki nomor induk mahasiswa ganjil, silahkan kalian kerjakan 4 soal ini menggunakan metode eliminasi. Sementara kalian yang memiliki nomor induk mahasiswa genap, kalian kerjakan 4 butir soal ini menggunakan metode substitusi. Cara pengerjaannya sama seperti minggu kemarin, kerjakan pada lembar folio, kemudian dikumpulkan saat UTS. Ingat, jangan lupa kerjakan dengan baik. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui WA Group. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.